Halo semuanya, apa kabar? Harap kalian semua baik-baik aja, sehat-sehat aja. Oke, kita lanjutkan lagi untuk pembacaan Divine Masculine ya. Tadi aku udah buat yang Divine Feminine, so cek aja kalau kamu belum tonton. Oke, tadi energinya bagus banget. Tenang, ada kelegaan sebenarnya. Walaupun maksudnya masih terasa cukup berat untuk Divine Feminine, tapi in the future atau in certain moment, maksudnya di berapa waktu yang gak akan lama, kamu akan jauh ngerasa lebih baik. Dan Divine Masculine, energinya aku rasakan di sini agak cenderung berbeda dengan Divine Feminine. Di sini malah energi Divine Masculine akan sangat butuh kehangatan kok. Jadi dia ngeras sedikit kok. Itu energi dimana dia butuh ada energi kamu di sekitar dia, itu yang aku rasakan. Entah dia berani untuk berkomunikasi atau dengan kamu ataupun tidak, mau lihat dia akan banyak memperhatikan kamu dari jauh, yaitu watching you ya. Dia nggak akan mudah untuk melupakan kamu di sini, dan dia nggak bisa, dia menyadari ini. Jadi aku melihat entah dia akan selalu bayangkan gimana dia bisa bicara sama kamu, dia ngelihat foto kamu, dia coba untuk dengar suara kamu. Misalnya kalau dia pernah sama kamu itu punya voice note, dia akan mencoba mendengarkannya lagi. Kalau kamu punya sosial media yang buat dia bisa untuk melihat kamu dan dengarkan suara kamu, aku lihat dia akan memutar ini over and over. Dia akan seperti aku bilang, dia akan mengulang itu, memainkannya berkali-kali. Ada energi dia butuh banget untuk ngerasa dicintai. Itu yang aku lihat. Dia ngerasa dicintai itu hanya saat dia bersama dengan kamu, Divine Feminine. Dia gak pernah benar-benar ngerasa dicintai, diinginkan, diharapkan sebelum ini. Dia ngerasanya harus dia berusaha keras untuk dicintai. Tapi saat dia bersama dengan kamu, dia ngerasa enjoy, happy. Dia gak perlu untuk berusaha keras untuk dicintai ya. Tapi akhirnya dia menyadari dia membuat kamu yang justru tidak merasa dicintai sebelum ini. Dan itu yang buat dia sedikit ngerasa sedih, ngerasa bersalah. Karena aku melihat akhirnya dia ingin untuk berbagi waktunya dia hanya dengan kamu ya. Banyak kesempatan dia lewatkan untuk gak bersama dengan kamu. Kita lihat oracle-nya. Ada energi imajinasi dan halusinasi. Yang aku lihat, dia mencoba untuk kayak membayangkan kalau dia bersama dengan kamu, dia bakal happy, bahagia, dan dia menanti energi dia untuk siap ya untuk menuju kamu. Jadi sini ada energi yang memang dia sedikit bagi dia yang belum connect dengan kamu secara fisik ya, atau dia belum menghubungi kamu. Di sini aku lihat memang dia berusaha untuk sabar karena ada ketakutan. Dia masih takut untuk menghubungi kamu kalau dia mencari kamu dan dia harus menjauh lagi, dia nggak sanggup. Jadi ini energi seseorang yang dia ingin bersama kamu ya, dia ingin menuju kamu ya, karena memang hati dia mau, hati dia di situ ya. Dia nggak mau untuk setengah-setengah. Jadi dia butuh untuk meyakinkan diri, dan cara dia meyakinkan diri adalah dia sedikit seperti aku bilang, dia berimajinasi, dia berpikir gimana kalau dia bicara sama kamu, gimana kalau dia bisa bersama kamu apa enggak. Ini biasanya laki-laki ya. Laki-laki tuh kalau dia menginginkan seseorang, mengharapkan, dia akan tertarik secara fisik dengan kamu, lalu dia akan bayangkan kalau dia bisa bersama kamu, di samping kamu,
dan apakah dia bisa berkomitmen sama kamu, dan masa depan apa yang dia punya bersama kamu. That's it. Itu yang rasa yang dia bangun sekarang, dan ini bagus ya, karena artinya dia memperhatikan gimana hati dia, perasaan dia, emosi dia dikala dia di samping kamu gitu. Jadi dia bukan hanya sekedar berhalusinasi tanpa memikirkan dia gimana ke depannya, tapi dia juga coba dalam situasi yang terburuk apakah dia bisa stay bersama dengan kamu. Jadi dia sekarang berusaha atau melakukan proyeksi ke masa depan jika dia bersama dengan kamu. Ini sebagai peluang untuk meyakinkan diri dia bisa nggak sama kamu. Kalau dia ngerasa bisa dan mampu, dia akan kembali dan dia akan stay sama kamu. Dan kamu nggak akan bisa membuat dia untuk menjauh dari kamu. Apapun yang terjadi, dia akan stay. Dia nggak akan ninggalin kamu dengan mudah. Ya. Jadi ini energi yang memperlihatkan seseorang, ya, yaitu divine masculine, sedang meyakinkan diri dia. Dan regret in reverse. Ini ngasih lihat dia udah pernah mencoba meninggalkan kamu, lupakan kamu, it's useless, percuma. Dan dia pernah mencoba buka hati untuk orang lain, yes, mungkin dia nggak bilang sama kamu, atau kamu mungkin ngerasakannya, yes, dia pernah berusaha dan tetap dia nggak bisa. Hati dia tetap inginkan kamu, mengharapkan kamu, bahkan dia ngerasa pun diri dia aneh, kayak orang bodoh memang, tapi dia nggak tahu kenapa gitu. Apapun yang dia inginkan dan dia mau, itu selalu bersambut ke arah kamu. Courage. Bersama kamu dia mempunyai keberanian yang gak pernah dia punya loh dalam hidup. Kamu benar-benar pengecualian dalam hidup, yang membuat dia gimana pun, walaupun menyakitkan, mengecewakan, pernah terjadi di antara kalian berdua, tapi kamu mengajarkan dia arti cinta yang sesungguhnya, dan dia gak akan pernah lupa itu. Cinta yang membebaskan, cinta yang benar-benar memberikan diri setulusnya, nggak ada yang ditahan lagi, nggak ada yang ditutupi, pokoknya apa adanya, dan itu nggak pernah dia temukan bersama orang lain dan nggak pernah dia rasakan bersama orang lain. Dan itu yang membuat dia ngerasa, wow, gitu ya, menggantikan kamu itu seperti membuat dia akan kehilangan diri dia seumur hidup, dan dia nggak mau dan dia nggak mampu ya. Jika dia harus kehilangan banyak dalam hidupnya, dia ngerasa nggak apa-apa asal dia nggak kehilangan kamu. Hal yang nggak pernah dia sangka-sangka ya, menemukan cinta itu dalam diri kamu. Di saat dia menyerah loh. Sebelum bersama kamu tuh dia menyerah. Dia mengalah untuk bertemu. Dia berusaha, oke, yang penting ada orang yang sayang sama aku, cinta sama aku. Gimana nanti ya udah gitu. Yang penting aku sayang dia nggak sayang aku, nggak apa-apa. Sempat menyerah kayak gitu ya, sampai dia bertemu dengan kamu. Oh wow, dia ngerasa ternyata aku bisa ya benar-benar dicintai dan disayangi sedalam ini gitu. Dan ada kesedihan, dan itu yang membuat dia ngerasa dia sangat-sangat membutuhkan kamu. Apapun dalam hidup dia, pilihan dalam hidup dia sekarang, semua dia secara tidak sadar ya, dia tuju ke arah kamu. Dan ini sulit bagi dia memahami kalau dunia itu buat dia sedih. Yang dia tahu sekarang dunia buat dia bahagia, yaitu saat dia bertemu dan bersama dengan kamu. Temperance, wow. Dia benar-benar terbangun secara spiritual juga, dan dia menyadari ini semua karena kamu. Wow, energi Scorpio muncul. Hidup dia bertransformasi besar sekali. Dia takut justru malah dia yang takut, dia nggak diterima, dia nggak dalam hidup kamu. Dia takut cenderung semuanya berbeda,
tapi akhirnya dia menyadari, wow, ini bagus ya, dia in reverse ya, Five of Wands-nya. Dia ngerasa sekali dia diperjuangkan, diinginkan oleh kamu, dan itu yang membuat dia sangat, wow, benar-benar ngerasa sangat dicintai. Dan sekarang dia lagi menikmati rasa itu, ya. Cepat atau lambat dia akan memang mencari kamu, berusaha untuk berbicara dengan kamu saat kamu udah masuk spiritualitas. Dan begitu juga dia menyadari hati dia hanya tertuju terhadap kamu. So energi full moon, new moon di sini, no moon, Knight of Wands memberitahu aku, dia akan memperjuangkan kamu sekuat kamu memperjuangkan dia. Ini akan berbanding lurus dengan energi yang udah kamu jalani sekarang. See, Queen of Cups. So Divine Feminine, that's it untuk pembacaan Divine Masculine. So kamu harus keluar dari energi yang menyakitkan untuk kamu, Divine Feminine, dan kamu akan melihat di ujung perjalanan ini ada dia yang akan menemani kamu. Okay, so that's it. I hope that you can enjoy this video. Thank you so much for watching. Bye bye. See you in the next video. Jaga kesehatan.